Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tattaqun. وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berwasiat kepada saya pribadi dan seluruh berjamaah, jamaah semuanya, untuk menambah iman dan Islam kita. Mudah-mudahan hari Jumat terakhir di bulan Ramadan ini menjadikan kita, iman kita tambah, ketakwaan kita tambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ayat yang saya bacakan tadi yang sudah kita dengar awal-awal Ramadan kemarin. Para dai, para penceramah mengatakan ini sudah masuk bulan Ramadan. Setidaknya jamaah, ayat ini berulang-ulang dibacakan dan terdengar di telinga kita. Tujuan utama kita adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kita sudah seperti ini, syukurnya tiada habisnya jamaah. Alhamdulillah, circle kita, golongan kita, orang-orang yang puasa. Di luar sana, kita bisa saksikan bersama-sama, saat ini rasanya sudah tidak seperti puasa. Jelang Idul Fitri kali ini sudah seperti halnya hari-hari biasa yang mungkin jamaah dulu kecil saya di desa, kalau mau Idul Fitri begini kursi rumah dikeluarkan, temboknya bahasa Jawanya dilabur sama gamping, terasnya, dalamnya rumah semuanya dibersihkan untuk mengagungkan kehadiran hari yang sangatlah agung, yaitu Idul Fitri. Nampaknya akhir-akhir ini mulai jarang terlihat, padahal di agama-agama lain hari ini saja, hari ini, nanti pada Jumat ini ditutup total sebelah jalan kita ini, karena ada perayaan dari agama lain selain agama kita. Belum baru saja kemarin bagaimana dihias dengan lampion-lampion, rumahnya dihias untuk kehadiran hari raya mereka. Kiranya sekarang kita mulai luntur budaya-budaya ini. Anak-anak kita mungkin sudah tidak mengetahui bagaimana dulu kakek, nenek, mbah, ibu, ayah kita mempersiapkan betul bagaimana Idul Fitri akan hadir. Orang-orang yang bertakwa akan menuju ke rumah kita semua. Kehadiran hari yang sangatlah agung ini sangatlah dipersiapkan sedemikian mungkin, tidak hanya secara lahir saja dengan puasa 30 hari, namun secara fisik
juga dihiasi dengan beberapa yang memberikan dakwah kemeriahan hari yang kemenangan itu. Maka lewat mimbar Jumat ini saya mengajak pada seluruh hadirin dan jamaah semuanya, ayo mumpung masih ada waktu, pesantren saya di Ketintang kemarin sudah mulai dihiasi, kegembiraan itu dimunculkan dengan dhahiriyah, salah satu untuk syiar kita untuk menjelang Idul Fitri, akan menghadapi atau menerima tamu-tamu orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain jamaah, orang-orang yang bertakwa itu seperti apa? Banyak sekali ayat yang menerangkan orang yang bertakwa itu ciri khasnya, salah satunya adalah di Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu beriman dengan perkara yang gaib. Bagaimana tidak jamaah, yang kita sembah itu tidak kelihatan. Beda dengan agama-agama yang lain, nampak Tuhannya secara kasat mata kelihatan, dan bahkan foto-foto Tuhannya dipajang di rumah-rumahnya. Tuhan kita nggak nampak. Nah, maka Al-Quran menegaskan di awal, orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya dengan Allah yang makhluknya, mohon maaf, yang zatnya adalah ghaib, yang tidak kasat mata. Malaikat tidak kasat mata, jin setan tidak kasat mata, tapi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Ini penting sekali. Jangan hanya diramaikan saja di tarawih-tarawih awal, nampaknya tarawih-tarawih di masjid, surau-surau, musola-musola sekarang sudah mengalami kemajuan pesat. Rumah saya di Ketintang jamaah, sekarang parkirnya royal sudah gak cukup. Padahal waktu itu adalah waktu masuk sholat sunnah tarawih, yang mana sholat tarawih hanya di Ramadan saja. Di luar Ramadan nggak boleh panjenengan. Pak, sampean sholat apa Pak? Tarawih nggak boleh. Nunggu Ramadan tahun yang akan datang. Di antara kita, saudara-saudara muslim kita, masih banyak yang meninggalkan sholat sunnah tarawih untuk menuju kebutuhan dunia. Salah satunya adalah kita lihat bersama di Royal Plaza. Jamaah rahimakumullah, ini adalah seruan-seruan Allah, yang mana seruan ini harus kita lakukan bersama. Jangan hanya nanti di Ramadan kita kenceng, tapi ternyata di luar Ramadan kita kendor. Kita jaga keistiqomahan kita. Diterangkan di surah Al-Baqarah, ini ngajinya anak-anak santri di rumah, silahkan nanti dilihat Al-Baqarah 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang sangat memberikan solusi kepada kita adalah hanya Allah semata. Tidak ada yang memberikan solusi selain Allah. Kalau saya tanya di ruang gedung masjid ini, apakah ada di antara kita yang tidak ada ujian dari Allah? Saya yakin 100% pasti ada ujian. Apakah tidak ada masalah di rumah, di kantor, di masyarakat? Saya yakin pihak panjenengan ada masalah semua. Maka ketika seperti itu jamaah, Allah menyeru kepada kita semuanya, kita diminta tolong, diseru oleh Allah, mintalah tolong kepada Allah dengan cara bisabri wassalah, dengan cara sabar
dan sholat. Sabar ini bermakna, kalau bahasa Jawanya adalah ngempet. Sabar panjenengan di puasa ini sama dengan ngempet. Anak saya masih kelas 3 SD, ya nggak kuat ya, gimana ini ya. Nah, jam 3, sebentar lagi. Dari tadi sebentar lagi, coba ditahan dulu sebentar. Insya Allah nanti akan kita berbuka bersama. Alhamdulillah nyampe maghrib. Nah, kalau budaya atau seruan Allah sabar ini tidak kita budayakan di keluarga kita, akhirnya keluarga kita tidak tahan dengan kesabaran. Ditanya dengan mahasantri saya, loh Pak, sebatas mana sabar Pak? Saya jawab, tidak ada batasnya. Bukankah nanti ketika sabar itu ditahan di hati, apa nggak sakit hati Pak? Enggak. Justru malah menjadi obat hati sabar ini. Jelas kok Allah menerangkan di Al-Quran, wasta'inu bis sabri. Panjenengan ada masalah, silakan bersabar. Pasti ada solusinya nanti. Karena dengan sabar itu kita salah satu cara untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita minta tolong kepada Allah dengan as-shalah, dengan sholat. Diriwayatkan lagi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fil hadisi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amaru bil adara ila shalah. Kanjeng Nabi Muhammad kalau menghadapi masalah dan tidak ada solusinya, belum menemukan jalan keluar, Kanjeng Nabi menggunakan solusi sholat. Kita kadang-kadang jamaah, kita lupa kalau kita punya Allah. Kita ada masalah, kita curhat kepada teman-teman kita, curhat kepada kawan-kawan tetangga kantor kita. Kita belum curhat sama Allah. Kalau panjenengan dereng curhat kepada Allah, kita sudah curhat sama teman-teman kita, sesama makhluk. Kata orang-orang, alhamdulillah saya sudah curhat sama panjenengan, plong rasanya. Plong bagaimana? Apakah tidak kalau itu aib yang diceritakan, justru malah aib itu akan sampai kemana-mana. Maka curhatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat. Ini masih ada malaman bahasa Jawanya, ada malam 28, besok 29. Maksimalkan di detik-detik terakhir menuju Idul Fitri ini. Insya Allah mudah-mudahan jamaah ibadah kita berupa sholat, qiyamul lail, sholat tahajud, tasbih, hajat, zikir dan baca sholawat kita, mudah-mudahan dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah, hanya panjenengan saja yang sholat itu adalah terasa ringan. Karena dijelaskan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sholat itu lakabiratun bimakna syakilatun. Sholat itu sebenarnya amat sangat berat. Kalau panjenengan mulai dari sekarang, putra putri kita tidak kita dorong untuk kesadaran tentang sholat, mereka akan dengan mudahnya meninggalkan sholat. PKK, sudah nggak sholat, mohon maaf terima tamu manten. Di Surabaya sering itu, ba'da duhur sudah dirias, akhirnya nggak bisa sholat asar. Ba'da asar menuju ke gedung, sampai sana maghrib, karena sudah dirias akhirnya nggak sholat. Ba'da maghrib sudah terima manten, nggak sholat maghrib. Isya tamunya sangat banyak-banyaknya. Ketika sudah sampai rumah sudah capek, tidur, isyanya hilang, bangunnya kesiangan, subuhnya hilang sekalian. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada keluarga kita. Karena apa jamaah? Karena orang yang sholat itu adalah illa 'alal khashiyin, hanya orang yang khusyuk,
Bimakna khusyuk, kalau di tafsir Jalalain dijelaskan, khusyuk itu adalah as-sakinah ilal ta'ah, orang yang anteng, yang fokus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah tidak heran ketika panjenengan semuanya dekat kepada Allah, menjadi salah satu orang yang mendapatkan predikat muttaqin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di surat At-Tolaq, nanti silahkan dicek, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Solusi akan datang dari Allah. Dan yang lebih hebat lagi, hajat panjenengan, rizki panjenengan akan diberikan oleh Allah di dunia dengan caranya Allah, min haitsu la yahtasib. Maka jamaah rahmatullah, Ramadan ini untuk menjadi orang yang bertakwa, budaya-budaya di Ramadan, ibadah-ibadah sunnah, ibadah mahdhah, ibadah wajib, ayo kita teruskan setelah kita nanti keluar dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu adalah salah satu ciri kita menjadi orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa akan mendapatkan posisi di hadapan Allah, posisi yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون. وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Wahhab hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tafa annal ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurul azim yadhkurukum washkuru ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqibis shalah.